Pagi hari ini kita akan mendiskusikan tentang ya, kita akan membahas tentang penyusunan kuesioner. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama, definisi, tujuan, sampai dengan nanti kita akan membahas tentang panduan pembuatan. Saya harapkan Anda sudah membaca materi ini sehingga saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Ya. Jadi ini definisi kuesioner. Pada prinsipnya kuesioner itu adalah alat untuk mengumpulkan data dari responden. Jadi kita mengumpulkan data dari responden dan kuesioner itu berisi panduan baik wawancara langsung ataupun bentuk interview tidak langsung. Nanti saya akan jelaskan masing-masing. Kuesioner ini adalah salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan manakala kita tidak mungkin mendatangi responden itu satu persatu. Jadi misalnya ada 200 responden, kita meminta tolong beberapa orang untuk mengumpulkan data. Nah, peneliti itu akan dibantu oleh beberapa orang dalam mengumpulkan data. Itu kuesioner. Tujuannya tentunya dia adalah untuk mendapatkan data dari responden. Lalu berbiaya murah, ya, karena ini di bawah ini di slide ini Anda bisa melihat bahwa bentar, dalam slide di situ Anda bisa melihat bahwa dengan kuesioner maka biaya untuk mengumpulkan data relatif murah. Misalnya kita bisa mengirim dengan email, ada monkey survei ya di internet, atau menggunakan surat atau by phone. Tentunya nanti tergantung kepada jenis data apa yang kita kumpulkan. Memungkinkan tidak kita menggunakan itu. Lalu penggunaan kuesioner juga akan meningkatkan kecepatan dan keakuratan pengumpulan data. Jadi, data yang terkumpul akan lebih akurat. Selanjutnya pada slide yang ke-6 kita membahas tentang elemen-elemen yang ada di kuesioner. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa salah satu komponen utama yang ada di dalam kuesioner itu adalah judul. Nah, adik-adik harus membuat judul yang menarik, membangkitkan minat responden untuk mengisi, ya. Juga menjelaskan tentang apa sih lingkupnya, apa fokusnya dari kuesioner itu apa. Contohnya misalnya ini, revitalisasi peran kelembagaan peternak sapi Madura melalui penerapan actor network theory dan agent based modeling berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di situ lingkupnya jelas bahwa yang diteliti itu adalah peternak, ingin mengumpulkan apa peran kelembagaan dengan aspek-aspek tadi. Itu yang pertama harus ada judul.
Kalau ada pertanyaan, Pak, saya melihat ada kuesioner kok tidak ada judulnya. Ya, artinya kuesioner tersebut belum lengkap, begitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau nanti Anda membuat kuesioner, maka judul itu ditampilkan sehingga nanti si responden bisa memahami, oh maksudnya kuesioner yang kita bikin itu apa, ya. Lalu yang kedua, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini mungkin juga tidak ada, ya. Di dalam pendahuluan kita menjelaskan tentang tujuan riset. Tujuan risetnya apa? Oh, tujuan riset saya adalah untuk mengetahui tentang kondisi UMKM. Itu berarti tujuan riset kita. Lalu pendahuluan juga ada penjelasan di dalam pendahuluan. Ya, di kuesioner ada penjelasan terkait tentang kerahasiaan. Jadi Anda sampaikan di dalam kuesioner itu bahwa data responden itu dijamin kerahasiaannya. Itu juga ada di dalam pendahuluan. Di slide nanti Anda bisa melihat aspek tersebut. Selanjutnya pada slide yang ke-8 ada instruksi khusus, ada penjelasan khusus kepada responden tentang harus dilakukan oleh responden. Jadi responden dijelaskan ya di slide itu bahwa responden harus ini. Nah, itu harus diperhatikan. Selanjutnya isi. Nah, ini yang paling penting. Di dalam kuesioner itu adalah kumpulan dari pertanyaan yang disusun secara sistematis sehingga orang membaca itu mudah, menjawabnya juga mereka tidak mengalami kesulitan. Di situ ada contohnya di slide, Anda bisa melihat bahwa mereka bisa menyusun daftar pertanyaan berdasarkan urutan-urutan tertentu. Misal, menurut urutan apa? Misal, menurut urutan apa? Selanjutnya,
di slide ke 11 Anda bisa melihat di situ kuesioner itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, dia untuk menggali atau mengeksplorasi topik penting yang ada di dalam penelitian kita. Pertama itu. Jadi kuesioner itu alat untuk menggali topik yang penting. Lalu yang berikutnya, kuesioner itu dibuat apabila Anda tidak mendapatkan data dari sumber lain. Dari buku tidak ada, dari laporan tidak ada, dari data monografi desa tidak ada. Maka Anda harus membuat kuesioner. Tapi kalau data itu ada, ya tidak perlu kita buat kuesioner. Misalnya, Anda melakukan penelitian tentang tata niaga tembakau internasional. Nah, itu kita tidak perlu membuat kuesioner. Kita cukup mendapatkan informasi dari data sekunder, dari BPS, dari FAO, dari Bank Dunia, dan seterusnya. Ya. Lalu kuesioner itu cirinya lebih pendek, lebih baik. Kalau bisa pendek, itu akan memudahkan responden menjawab, dia tidak bosan, informasinya lebih bagus. Tapi mungkin nggak kuesioner panjang? Mungkin, kalau memang kita menggali sesuatu yang sangat penting dan detail. Ya. Lalu kuesioner itu menarik dan jelas. Jadi misalnya tampilannya, terus fontnya. Saya pernah melihat mahasiswa membuat kuesioner itu fontnya Arial 6. Pak, yang bisa baca kan cuma mahasiswa itu. Ya, responden tidak akan bisa baca dengan baik. Nah, makanya dibuat font yang bagus, dengan dengan format, dengan layout yang menarik. Ya, itu karakteristik. Nah, coba lihat di slide 12, itu ada tipe kuesioner. Nah, di dalam tipe kuesioner itu, ya silakan lihat juga di masing-masing komputer Anda. Di situ ada di slide ke-12. Nah, di slide 12 itu tipe-tipe kuesioner ditunjukkan. Nah, ini sebenarnya saya tunjukkan sudah, tapi tidak muncul di PowerPoint. Nah, di slide 12 Anda bisa melihat bahwa ada tiga kategori kuesioner. Yang pertama adalah kategori tidak terstruktur, yang kedua adalah terstruktur, yang ketiga adalah mix atau gabungan. Apa yang dimaksud dengan mix atau gabungan? Nah, nanti kita akan lihat, saya akan jelaskan di bagian selanjutnya. Yang dimaksud dengan terstruktur, ya, ini yang tengah, yang terstruktur, di situ adalah kuesioner yang mempunyai tipe model pertanyaannya itu jelas, ya. Kita lihat ada nanti dikotomi, bentuk metrik, kontingensi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yang tidak terstruktur. Nah, yang tidak terstruktur ini, atau istilahnya open-ended questionnaire, ya. Open-ended questionnaire itu dia merupakan tipe kuesioner untuk data penelitian yang bersifat kualitatif, ya. Jadi datanya bersifat kualitatif, kita melakukan wawancara dengan responden, mengajukan pertanyaan terbuka. Jadi maksudnya tidak terstruktur itu pertanyaannya
itu memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab sebebas-bebasnya. Misalnya pertanyaan tentang Bapak, apa yang Bapak maksud dengan apa yang Bapak ketahui tentang pertanian di Telang? Itu kan jawabannya terbuka, tidak. Selanjutnya, tipe pertanyaan yang kedua, ya ini yang open-ended, Anda bisa lihat ya di slide. Saya kirim, tolong itu dibuka, kalau yang belum di-download ya, di-download ya, jadi pelajari. Lalu yang sekarang saya fokus ke close-ended ya. Yang close-ended. Nah, di close-ended ini bedanya apa? Yang close-ended ini bedanya adalah responden sudah diberi alternatif jawaban. Ya, jadi alternatif jawabannya sudah ada. Ya, Anda cek di PowerPoint Anda di PowerPoint yang ke-17. Di PowerPoint yang ke-17 itu kita bisa melihat bahwa close-ended questionnaire itu biasanya digunakan untuk responden dengan jawaban yang sudah ada alternatifnya. Jadi misalnya begini, berapa pendapatan Bapak? 1 atau A di bawah 500.000, B 500 sampai 1 juta, C 1 juta sampai di atas 1 juta. Nah, itu adalah pertanyaan close-ended questionnaire. Artinya responden tidak bisa memberi jawaban secara bebas, sudah ada pilihannya. Ya. Itu yang namanya close-ended. Lalu ada juga pertanyaan yang bersifat dikotomi. Ya, pertanyaan yang bersifat dikotomi artinya pertanyaan itu hanya ada 2 kemungkinan jawaban. Pak, apakah benar bahwa irigasi di sini sering kering atau tidak ada air? Jawabannya iya atau tidak. Atau pertanyaan, apa jenis kelamin anak Bapak? Laki-laki atau perempuan? Nah, itu dikotomi ya di slide yang ke-18. Lalu ada yang multiple choice, yang pertanyaannya ada alternatif jawaban. Nah, selanjutnya saya akan sedikit membahas tentang skala Likert. Ini yang sering dipakai ya. Jadi skala Likert ini di bidang kita, di bidang agribis sering kita pakai begitu. Nah, sehingga kita perlu tahu seperti apa skala Likert itu. Jadi Likert ini untuk penelitian kuantitatif juga ya. Terus dia juga sebentar di slide
Oh sorry, itu slide-nya belum saya kirim ya, nanti saya kirim. Jadi di skala Likert itu kita memberi pertanyaan dengan beberapa alternatif jawaban. Misalnya begini, Bapak, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan pemberian subsidi pupuk? Bapak setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu responden diberikan alternatif jawaban. Ya, itu pertanyaan skala Likert. Atau ada skala-skala sikap yang lain. Bagaimana tingkat hubungan kohesivitas? Tingkat hubungan antar responden itu seperti apa? Nah, itu juga bisa dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya kita akan melihat tentang kembali slide yang tadi ya. Kita akan membahas skala Likert sudah, lalu kita akan membahas tentang bagaimana menyusun. Bagaimana kita menyusun kuesioner. Tahapan-tahapan penyusunan kuesioner seperti apa. Ya. Tahapan penyusunan kuesioner ada 10 tahapan ya. Biar lebih jelas, silakan dilihat di PowerPoint-nya. Tahapan penyusunan kuesionernya. Yang pertama, tahapan penyusunan kuesionernya adalah dengan kita menentukan informasi apa yang dibutuhkan. Jadi kita memilih atau menentukan informasi apa yang dibutuhkan. Selanjutnya melakukan review literatur yang sesuai. Kita melakukan review literatur. Lalu yang ketiga, kita menetapkan apa yang harus dievaluasi. Ya. Jadi aspek apa yang harus kita evaluasi itu kita cek di situ. Oke, selanjutnya tahapan yang berikutnya Anda membaca literatur ya, membaca review literatur untuk mengetahui, untuk memahami tentang hubungan antara apa yang kita akan lakukan dengan literatur atau referensi yang ada. Ya, oke.
Ya, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ya, silakan via chat juga boleh, silakan bertanya. Jadi tahapan via chat juga boleh, silakan bertanya. Jadi tahapan tadi itu ada 10, kita melalui review sampai dengan proses tadi yang saya sampaikan. Ya, kalau ada yang bertanya silakan, dan karena ini pertama kali, jadi mungkin kita masih agak tidak familiar, tidak masalah, nanti seling dilihat. Dan yang jelas presensi dia secara otomatis akan terrecord. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masalah jaringan yang sudah masuk di print screen, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, silakan bertanya dulu. Oke, untuk bagaimana menemukan responden yang baik, ya bagus pertanyaannya, tapi disimpan dulu ya, nanti di materi selanjutnya ada. Jadi intinya kita menemukan responden itu adalah orang yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau kita ingin meneliti tentang usaha tani padi, otomatis responden kita adalah siapa? Petani, kan? Kalau kita akan meneliti tentang tata niaga atau bagaimana perilaku pasar, maka salah satu responden yang cocok adalah orang yang berdagang di pasar, misalnya. Itu uh, responden. Tapi secara detail, sabar dulu, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang responden. Baik, ada lagi yang akan bertanya? Ya, untuk ya karena kemarin Anda baru masuk ke Canvas, banyak yang masih belum ngisi form ya. Harapan saya sebenarnya secepatnya ngisi form sehingga saya bisa segera memberikan materi, tidak masalah. Kedepannya nanti materinya dibaca dulu, jadi untuk kelas kita hanya diskusi. Nah, tadi yang saya sampaikan, makanya kita perlu mengarahkan bagaimana caranya responden itu bisa respect. Jadi dia dijelaskan bahwa nanti eh, jangan khawatir, nanti jawaban responden itu tidak akan kami buka, ya. Kami akan melindungi apa namanya kerahasiaan. Itu adalah upaya dari kita untuk mengantisipasi atau mengurangi responden yang menjawab sembarangan. Ya. Lalu berikutnya adalah kita membuat daftar pertanyaan. Tadi sudah ada, nanti silakan dibaca lebih detail. Daftar pertanyaan tentang sebaiknya seperti apa yang harus dilakukan, ya, yang harus kita pahami sehingga responden itu bisa menjawab, bisa memberikan informasi dengan benar. Lalu ada juga pretest, ya, jadi diuji coba. Di slide ini ada melihat tujuan dan sebagainya, dicoba sampai dengan penyusunan kuesioner akhir. Kita lihat formatnya, tampilan, dan jumlahnya. Pada prakteknya, memang terkadang apa ya,
peneliti membuat kuesioner itu pokoknya ditulis yang pertanyaannya ditetapkan. Tapi tadi yang saya sampaikan, bisa jadi responden akan enggan menjawab kalau gitu ya. Nah, penyebaran kuesioner yang baik dan hasilnya terpercaya itu menggunakan apa? Macam-macam. Anda akan ingin mengetahui pendapatan dan penerimaan serta pengeluaran dari petani, ya sebaiknya kita datang mencatat, menanyakan tentang daftar pengeluaran dan penerimaan dari responden. Tapi kalau seperti televisi, dia melakukan survei rating acara, itu dia tidak bisa datang satu persatu, tapi memberi kuesioner by email. Apakah tidak? Ya memang kalau yang melalui email tingkat apa namanya kuesioner kembali itu rendah. Tetapi nggak apa-apa, kita sebar saja kan. Kuesioner itu sebar kemana-mana. Nanti yang kembali berapa ditabulasi. Jadi mana yang cocok tergantung pertanyaannya apa dan siapa. Kalau orangnya lebih berpendidikan, maka kita bisa kirim. Tapi kalau orangnya tidak, maka sebaiknya kita wawancara langsung. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, Pak, saya ingin bertanya, jika yang diberikan dan hasil kuesioner tidak sesuai dengan data yang diharapkan, kita harus merubah. Nah, ini yang benar. Jadi tadi di bagian terakhir kan ada pretest, itu tujuannya kita memberikan kuesioner itu ke orang lain sebelum ke responden, diminta untuk membaca, menjawab. Nah, kira-kira jawabannya cocok enggak? Atau responden atau orang yang kita minta mengevaluasi itu mengatakan, kok saya enggak ngerti ya? Ini kalimatnya kayaknya harus diganti nih. Nah itu. Jadi biar nanti waktu ke lapangan itu sudah fix gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya nggak jelas, nanti jawabannya juga nggak jelas gitu. Jadi misalnya begini, berapa kebutuhan pupuk Bapak? Nah, untuk berapa lama, untuk komoditas apa, dalam jangka waktu berapa, itu harus jelas. Terus berapanya itu ukurannya apa? Ukurannya kilogram kah? Ukurannya liter? Atau mungkin di setiap desa itu ada ukuran-ukuran yang berbeda. Ya, nah itu bagus pertanyaannya. Jadi harus disesuaikan. Nah ini betul. Menurut Melani, kalau tingkat pendidikan apakah menentukan? Iya, tadi yang saya sampaikan. Kalau tingkat pendidikannya kurang, maka sebaiknya kita datang, ajukan pertanyaan yang sangat sederhana dengan menggunakan kalimat yang paling mudah. Tapi kalau tingkat pendidikannya relatif bagus, Anda bisa nyebar angket. Ya, Anda kan mungkin waktu di mall pernah mendapatkan angket ya. Nah, itu kan metode yang diterapkan. Itu. Oke, ada yang lain? Baik, kalau tidak saya lanjutkan dulu sebentar terkait dengan ya, nanti kelebihan kelemahan kuesioner silakan dibaca sendiri. Sekarang diuji. Jadi kuesioner itu sebelum diterapkan harus diuji terlebih dahulu. Ya, apakah kuesionernya itu sudah bagus atau tidak. Nah, pengujiannya itu ada dua. Yang pertama adalah uji validitas, yang kedua adalah uji reliabilitas. Ya. Apa validitas? Validitas adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat itu dapat digunakan untuk mengangkut sesuatu yang tepat. Ya. Jadi kalau kita ingin mengukur tentang tingkat kesejahteraan, parameternya apa? Oh, saya mengukur tingkat kesejahteraan diukur dengan
pendapatan. Benarkah pendapatan itu valid sebagai ukuran kesejahteraan? Itu diukur dengan tingkat validitas. Nanti di sini ada beberapa pendapat yang intinya adalah Anda tinggal menggunakan SPSS, ada validity test begitu, nanti akan melihat kalau nilai sig-nya atau alfanya di bawah 0,05, maka pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu valid. Artinya memang dia benar-benar bisa mengukur apa yang kita harapkan. Itu validitas. Lalu yang kedua, reliabilitas. Nah, reliabilitas itu keajekan pengukuran atau kekonsistensian. Jadi kalau kita mengukur di telang, mengukur di kamal, mengukur di Bangkalan, hasilnya sama. Kalau kita mengukur di kampus jam 7, jam 9, jam 12, hasilnya sama. Itu reliable namanya. Ya. Jadi kalau yang valid tadi alatnya cocok, kalau reliable alat itu digunakan untuk mengukur di mana saja, kapan saja hasilnya sesuai. Ya. Ini reliabilitas. Sama. Nanti ada nilai namanya nilai apa namanya ini Cronbach alpha. Nah, nilai Cronbach alpha itu kalau dia tinggi mendekati 1, artinya dia reliable. Ya. Oke, itu materi dari saya. Silakan ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Ini saya lihat ada yang beberapa orang ngetik, tapi kalau memang ada yang langsung bertanya, silakan. Ya, ini nanti saya akan berikan penilaian. Kalau menggunakan LMS ini, Learning Management System, sangat gampang sekali, otomatis kalau Anda bertanya sudah terekam di dalam sistem, jadi saya tinggal memberikan nilai, absensi juga demikian. Jadi saya harapkan untuk meningkatkan efektivitas, minggu depan saya berikan materi sebelumnya 1 hari paling lambat. Setelah itu Anda pelajari. Jadi pada saat ini kita hanya diskusi, ya, sehingga pemahaman kita akan lebih bagus. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak saya akan akhiri. Ini ada pertanyaan dari Nadia Zila. Apakah setelah pengujian validitas kemudian hasilnya tidak valid, apa kita harus mengganti pertanyaan? Ya, betul. Jadi kalau hasilnya tidak valid, kita harus merubah pertanyaan atau kita mengganti redaksi dari pertanyaan itu. Sehingga tingkat validitas dari alat yang kita gunakan akan lebih baik. Ya, itu. Ya, ini sama ya. Jadi realitas validitas itu diuji terbatas saja ke beberapa orang, sehingga nanti kita akan tahu baru kita ke lapangan, begitu ya. Jadi daripada nanti setelah di lapangan ternyata ada masalah dengan validitas dan reliabilitasnya. Ya, bagus. Jadi berapa jumlah responden untuk mengukur validitas dan reliabilitas? Prinsipnya tergantung kepada banyak aspek, ya, misalnya kemampuan kita, waktu kita, termasuk tingkat kesulitan dari kuesioner. Kalau kuesionernya tidak terlalu complicated, ya kita tidak perlu terlalu banyak melibatkan responden awal, gitu ya.
Ya, tadi saya sampaikan. Jadi validitas itu kalau nanti kita ukur lalu ada beberapa pertanyaan yang tidak valid, kita bisa pertama mengganti, tapi kalau waktunya memang tidak cukup, ya itu diabaikan. Jadi beberapa komponen pertanyaan itu ya tidak kita gunakan sebagai bahan dalam analisis. Ya, misalnya begini, ada 10, ternyata yang satu itu tidak valid. Ya sudah, yang kita pakai yang 9. Atau kalau masih memungkinkan, yang tidak valid itu kita kumpulkan ulang. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kuesioner itu adalah kumpulan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi pertanyaannya ini ketika data tidak valid, apakah akan mempengaruhi variabel dependen atau independen? Pengukuran variabel dependen dan independen tergantung kepada beberapa parameter. Oleh karena itu makanya nanti pada saat di menyusun kuesioner, sebisa mungkin kita mengumpulkan beberapa atau kita mencoba untuk mengidentifikasi satu variabel itu berapa ukuran parameter yang kita pakai. Jadi nanti kalau ada satu yang tidak valid, kita masih bisa menggunakan parameter yang lainnya. Ya, jadi jangan pelit membuat kuesioner. Pernah ada kuesioner itu cuma 1 lembar. Nah, setelah dianalisis kurang. Nah, Anda kan harus kembali lagi ke lapangan. Baik, saya pikir untuk kuliah ini saya cukupkan dan silakan dipelajari. Nanti saya akan memberikan uh, penugasan untuk memperjelas materi ini melalui Canvas juga ya. Jadi tolong nanti dicek, saya akan berikan informasi juga di melalui WA. Dan ini tidak ada yang di kos-kosan kan ya? Sudah semua di rumah. Ada yang masih di kos-kosan? Ada ya? Oke, kalau gitu saya akhiri dan tetap jaga kesehatan. Kita ketemu lagi pada penugasan nanti yang akan segera saya sampaikan. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.